Pemirsa, tewasnya dua debt collector akibat pengeroyokan di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Desember lalu membuka kembali tabir kelam bisnis penagihan utang. Tugas utama debt collector adalah mengingatkan dan menagih nasabah untuk melunasi utangnya. Bisnis penagihan utang ini menjanjikan cuan, tetapi juga berisiko yang besar. Acap kali tindakan debt collector meresahkan masyarakat. Mereka mengintimidasi, merampas barang, hingga melakukan kekerasan fisik terhadap targetnya. Bagaimana bisnis debt collector ini bisa langgeng meski kerap diterpa masalah? Simak NTV Insight bersama Tasya Lutmila dan Gabriel Yoga berikut ini untuk Anda. Ya pemirsa, Anda menyaksikan NTV Insight bersama saya Tasya Lutmila dan juga Gabriel Yoga. Mas Yoga, apa kabar? Baik. Ya, kita akan membahas tentang debt collector, bisnis atau premanisme. Ya. Tapi sebelum kita bahas bagaimana bisnis debt collector itu, karena ini adalah satu pembahasan yang berangkat dari kasus yang terjadi di Kalibata yang menewaskan dua orang mata elang ya, debt collector. Bagaimana sebenarnya melihat kasus itu? Apakah memang itu salah debt collectornya atau memang ada oknum yang kemudian kebablasan melakukan penganiayaan? Ya, ini tentu harus dilihat dengan jernih dulu ya, Tasya, bagaimana debt collector atau para penagih utang itu bekerja sebetulnya. Mereka kan bekerja dengan mengandalkan data yang mereka pegang, gitu ya. Dan mereka biasanya, ya tadi, masyarakat juga mungkin sudah mengetahui. Mereka sering mangkal di pinggir-pinggir jalan, di pusat-pusat keramaian yang laju kendaraan bermotornya banyak, gitu ya. Nah, melihat dari kasus yang terjadi di Kalibata kemarin, dan ini sempat juga merembet ke jadi kerusuhan di tempat Bujasera di sana, tempat makan yang biasa digunakan untuk makan itu, ini juga pada akhirnya merugikan orang banyak gitu ya. Nah, ini perlu dilihat dengan jernih apakah memang ini ada memang dari kesalahan debt collectornya lalu mereka jadi korban kemudian, ataukah memang ada unsur kesengajaan kekerasan dilakukan oleh konsumen gitu ya. Dalam hal ini yang kemarin sudah disampaikan ada pelakunya ada 6 yang kemudian ternyata diketahui belakangan bahwa mereka adalah anggota kepolisian, anggota kepolisian gitu ya. Nah, ini tentu kita perlu pikirkan dengan seksama juga. Biasanya polisi ini kan punya privilege gitu ya. Mereka punya kemampuan yang lebih banyak daripada masyarakat biasa dan kalau kejadian seperti kemarin menghadapi para penagih utang gitu ya, dengan privilege yang mereka miliki, mereka bisa membahas itu secara baik-baik gitu ya. Atau kalau memang dianggap meresahkan, ya mereka tinggal bawa aja, meringkus lah katakanlah gitu ya. Meringkus dibawa ke kantor polisi, kita ngobrol di sana lah kira-kira. Dengan gitu. Kewenangan mereka ya, seharusnya tidak sampai kebablasan dan meninggalkan dua orang karena meninggal kalau dunia. sampai kebablasan seperti itu, pada akhirnya yang tercoreng juga pada akhirnya citra institusinya. Gitu. Karena ini sekali lagi menunjukkan ada anggota kepolisian yang tidak berpikir jernih, kemudian emosional gitu ya di lapangan, kemudian ya karena jumlahnya banyak gitu ya, 6 orang, 6 lawan 2 gitu ya, artinya jadi sekali lagi jadi kita jadi bertanya emosi, siapa yang preman sebenarnya. Betul, artinya ini debt collector kan, para penagih utang ini sebetulnya mereka menjalankan tugas ya, itu pekerjaan mereka sebetulnya, profesi mereka gitu, dan ini ada kesepakatan dengan para pelaku usaha jasa keuangan yang menggunakan jasa mereka sebetulnya. Nah, ini dari siapa sebetulnya ini kita bisa lihat ya gitu ya. Nah, ini kalau dilihat dari sisi tadi apakah ini mengganggu atau tidak gitu ya. Kalau dilihat dari data yang kita punya itu di 2024 itu ada laporan pengaduan masyarakat gitu ya terkait perilaku para penagih utang ini. Di 2024 ada 13.000 aduan. Ini yang mengadu kali ya, mungkin yang tidak mengadu ada lebih besar lagi kali. Betul, yang tidak mengadu lebih besar lagi gitu ya. Terus kemudian dari Januari sampai Juni 2025 itu ada hampir 4.000 aduan. Ini yang masuk ke OJK. Sementara yang ditangani oleh kepolisian kasusnya yang terkait tadi, karena kepolisian itu melihat ini sudah jadi kasus kalau ada misalnya tindakan pidananya, misalnya perampasan kendaraan gitu ya, kemudian ada intimidasi, mengancam, bahkan sampai kekerasan fisik. Itu ada hampir 1.500 kasus, gitu ya. Dan paling banyak ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Gitu, artinya memang kejadiannya memang sangat banyak di Polda Metro Jaya. Dan
tentu kita harus pikirkan lagi bagaimana sebetulnya ini para debt collector ini bekerja, Iya. gitu kan. Nah, apa namanya, masyarakat itu juga kan tidak mau berhutang sebetulnya. Nah, tadi kalau misalnya kita tanya gimana caranya kita supaya aman dari debt collector, Ya jangan ngutang. jangan ngutang nomor Iya. satu. Iya. Nomor dua adalah kalau memang terpaksa berhutang dan harus berhutang, Bayarlah tepat waktu. bayarlah tepat waktu, penuhi kewajibannya, gitu kan. Tapi ada tapinya ya. Ada kalanya ketika masih berutang itu ada orang yang mengingatkan, istilahnya menagih. Oh ini jatuh temponya tanggal sekian, gitu. Iya. Nah, lebih menarik kalau lebih bagus sebetulnya kalau itu diingatkan lewat telepon atau misalnya lewat WhatsApp gitu. Teleponnya harus langsung ke yang berhutang ya. Langsung yang berutang ya. Jangan ke keluarganya atau Bukan semua kontak betul, numbernya semua ya. kontak number di teror lah istilahnya Iya. gitu. Nah itu memang yang prosedur yang betul seperti itu. Nah, Oke. tapi kalau sampai muncul aduan sebanyak ini gitu, artinya kan ini ada yang masyarakat merasa sangat terganggu gitu ya. Iya. Ada yang sampai didatangi ke rumah segala macam gitu. Nah ini Oke. apa namanya nah ini kita lihat ini modus teror ya, artinya ya namanya orang menagih hutang kan pasti akan melakukan hal-hal yang menurut mereka itu sebetulnya bisa membuat orang yang berutang itu Menjadi membayar. gitu, apapun caranya. Padahal mungkin memang uangnya tidak ada ya. Betul, ada kalanya orang tidak punya uang untuk membayar karena keadaan ekonomi gitu ya. Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang gitu ya. Ya ini modusnya caranya mengintimidasi langsung gitu ya, datang ke rumah berulang kali, nongkrong di depan rumah gitu ya, kemudian mengancam menyebarkan data pribadi. Ini termasuk tadi seperti Tasya bilang, dia mengontak orang-orang yang nomor teleponnya tertera di nomor telepon Kontaknya dia ya? Kemudian meneror kenalan nasabah via telepon atau pesan singkat. Iya. Kemudian ini tadi sampai merampas kendaraan nasabah, Iya. lalu melakukan kekerasan fisik. Nah, Oke. soal dua hal ini ada kejadian yang sebetulnya mencengangkan juga ya. 2 hari setelah kejadian di Kalibata, itu ada kejadian di Depok, Jawa Barat, ketika para penagih utang ini mengintimidasi, kemudian melakukan kekerasan fisik terhadap konsumen yang dianggapnya menunggak, gitu ya. Dan ini sudah jadi kriminal pada akhirnya. Iya. Gitu. Dan itu sebetulnya prosedur yang keliru kalau menurut peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Iya, lagi-lagi memang ada gap antara peraturan di OJK dan kenyataan di lapangan seperti apa kan? Betul, karena kan para penagih utang ini juga sama seperti pekerja yang lain. Mereka kan dibebani target gitu. Iya, betul. Dibebani target bahwa mereka harus mencapai sekian tagihannya gitu. Dan Iya. mereka pasti dapat mengincar komisi juga. Karena Betul. ada penghasilan di sini. Artinya ini adalah bisnis yang sebetulnya besar dan dianggap penting juga untuk orang-orang yang butuh pekerjaan gitu ya. Betul. Nah, kalau kita lihat berikutnya lagi, nah ini tadi saya bilang kan, pelaku usaha jasa keuangan itu sebetulnya dapat bekerja sama dengan pihak lain, pihak ketiga untuk menagih kredit atau pembiayaan kepada konsumen. Itu ada di peraturan OJK 22 tahun 2023. Secara aturan memang boleh ya pakai debt collector Betul, gitu ya. tapi memang tidak secara eksplisit menyebut debt collector, Iya, hanya melakukan dapat bekerja sama. Oke. dengan pihak lain gitu. Iya. Nah, tapi ada syaratnya sebetulnya. Berbadan hukum pertama, kemudian punya izin gitu ya dari instansi berwenang gitu ya. Kemudian punya sumber daya, tersertifikasi. Artinya Harus ada- mereka jadi debt collector itu harusnya ada betul. sertifikasinya Jadi mereka itu dari BNSP. mereka tentu saja dari tempat lembaga pelatihan yang ditunjuk Oke. gitu ya. Nah, mereka itu punya keahlian sebetulnya bagaimana cara menghadapi konsumen yang nakal. Jadi gitu bukan ya. sekedar preman ya yang Bukan sekedar kemudian disewa datang untuk lalu ngomong dengan Iya, nada intonasi keras gitu ya, lalu Dan menakut-nakuti gitu ya. menakut-nakuti, Oke. intimidatif gitu ya. Nah, ini sebetulnya ada keahliannya sendiri gitu. Nah, kalau melihat dari data apa namanya, berapa banyak sih sebetulnya debt collector di Indonesia gitu ya. Kalau dari Asosiasi Fintech di data tahun 2023 itu ada sekitar 14.000 ya. 14.000 debt ini yang collector. tersertifikasi. Iya, ini yang terdaftar. Oke. Di luar ini mungkin lebih Di luar besar ini lagi. masih banyak tadi karena Iya. bisa jadi ada pihak ketiga, perusahaan-perusahaan penyedia tadi penagihan, dia Menyediakan pemain cabutan ya. menyediakan atau apa ya istilahnya subkon ya, Subkon, oke, subkontrak, dikontrakkan lagi ke dikontrakkan lagi, pihak oke. lain gitu ya, supaya Lebih efektif lebih penagihan efektif, utangnya. betul. Karena apa namanya pelaku usaha jasa keuangan itu sebetulnya punya divisi penagihan, Iya. gitu ya. Tapi tentu saja sumber dayanya tidak akan cukup gitu ya, dan waktunya juga tidak akan cukup, makanya bisa bekerja sama dengan pihak lain gitu kan. Bayangkan kalau satu kantor
hanya ada 2-3 orang melakukan penagihan di Jabodetabek misalnya, di Jakarta aja gitu. Itu nggak akan terkejar targetnya. Ya, tapi kalau dikatakan ini adalah bisnis yang kemudian bisa tumbuh subur, artinya memang terbukti ada perusahaan-perusahaan yang merasakan mungkin terbukti efektif menggunakan jasa-jasa seperti ini artinya. Ya bisa jadi karena debt collector ini kan sebetulnya ujung tombak usaha jasa keuangan. Iya. Gitu. Tanpa ada orang yang menagih, ini bisa remuk bisnisnya gitu ya. Apalagi leasing kendaraan misalnya pemberi kredit untuk jual beli kendaraan gitu. Nah, saya akan tunjukkan. Kalau itu tidak ditagih gitu ya. Sementara mereka juga meminjam uang dari bank untuk menjalankan usahanya. Kalau nggak ditagih gitu, dananya tidak berputar, akhirnya jadinya ya remuk bisnisnya, hancur gitu ya. Oke. Nah, ini saya ingin menunjukkan seberapa besar sebetulnya utang masyarakat. Okay. Kalau kita lihat itu di Pindar, itu pinjaman daring gitu ya. Dulu namanya pinjol, gitu, kemudian disesuaikan namanya jadi pinjaman daring. Itu tahun 2025 itu 92,9 triliun. Oke. Naik 23% dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama. Oke. Di pay later artinya belanja sekarang bayarnya belakangan gitu ya. Naiknya besar sekali ya. Tetap aja ngutang dulu gitu ya. Iya. Meskipun ini bukan pinjaman dalam bentuk uang gitu ya. 10,8 triliun. Nah, sementara kredit macetnya itu lebih dari 438.000 akun. Usianya juga menarik ya, nah, 19. Ini adalah yang menarik itu ya. Tagihan utang macetnya itu 2 triliun tuh. 2 triliun sendiri nih. Oke. Kenapa demografinya 19 sampai 34 tahun? Karena mereka lah yang paling aktif memakai tadi gadget gitu ya, aplikasi segala macam, dan tadi karena literasinya kurang, ya mereka anggap oh sudah nih kita bikin akun, pinjam sekian rupiah, selesai, nggak bisa bayar kan, atau nggak mau bayar gitu. Atau jangan-jangan gali lubang tutup lubang ya, pinjam di sini tidak bisa bayar, pinjam lagi di sana untuk membayar yang ini gitu ya. Betul, karena itu tadi kalau mereka ya kasihkan minjem gitu kan, ya sudah tidak bisa bayar, mau diapain lagi gitu. Okay. Nah, ini di pembiayaan kendaraan bermotor ini yang sering sekali kejadian di masyarakat gitu ya. Kendaraan dicegat di tengah jalan gitu. Kemudian kunci dicabut ya kan, motor diambil, alasannya disita lah gitu ya. Ini per Juli 2025 gitu ya. Ini motor baru, meskipun kita tahu bahwa kondisi ekonomi lagi 2025 sangat berat. Sangat berat gitu ya, tapi lumayan nih. Ini nilainya cukup besar ya. Pembiayaan untuk motor baru itu sampai 86 triliun. Oke. Kemudian motor bekas itu 24 triliun. Mobil baru tinggi sekali ya. 145 triliun gitu ya. Sementara mobil bekas ini 91 triliun. Tapi dari semuanya yang porsinya turun, pembiayaannya turun dibandingkan tahun sebelumnya, ini hanya mobil baru nih. Mobil baru turun. Lainnya tuh naik. Tren lainnya naik. Nah, itu juga jadi gambaran bahwa masyarakat itu di Indonesia masih ada kecenderungan punya perilaku konsumtifnya juga. Ya. Tidak bisa membedakan prioritas mana yang lebih baik gitu. Iya. Nah, di mana posisinya debt collector? Ini dilihat dari rasio kredit macetnya gitu. Rata-rata rasio kredit macet itu itu sekitar 2,5%. 2,5% kredit macet, yang artinya tidak bisa dibayar atau telat bayar, gagal bayar segala macam. Gitu. Dengan total semuanya ini itu sekitar 410 triliun, itu kita punya kredit macet 10 triliun. Baik. Ini jadi tanggungan. 2,5% dari 10 triliun. 2,5% dari total ini. Total ini, oke. Nilainya 10 triliun. Oke, ini sayang sekali waktunya sangat singkat sekali Mas Yoga, tapi take away dari semua ini kira-kira apa menggambarkan atau apa yang sebenarnya harus dibenahi oleh pemerintah ketika kita menyaksikan fenomena bisnis debt collector itu meningkat dan bukannya menjadi sesuatu yang bagus tapi menimbulkan efek-efek samping yang justru kriminal gitu. Iya, sebetulnya tinggal dikasih kejelasan aja ya. Mereka dikasih kejelasan bahwa kalau memang mau jadi ini bisnis debt collector, dikasih kejelasan tentu dengan aturan-aturan. Ini ranah pekerjaannya apa? Lalu kalau mereka melakukan pelanggaran hukum, ya tentu saja siapa yang harus menanggung gitu. Oke, harus jelas juga sanksinya seperti jangan apa. Jadi kayak layangan putus, begitu ada yang debt collector bermasalah dianggap tidak dikenal gitu. Sudah diputus kontraknya oleh perusahaan Iya, betul. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Yoga untuk analisanya di NTV Insight. Pemirsa, demikianlah NTV Insight. Tetaplah bersama kami. NTV Prime akan kembali sesaat lagi.